Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Awali senangkan hati, lahirkan semangat berkarya. Saya Ruslan Abdul Ghani, Kepala Sekolah SLB Negeri Mandiraja Banjarnegara, sekaligus pelaksana tugas di SLB Negeri Banjarnegara. Domisili saya di Jalan Jati, RT 5 RW 15, Kelurahan Tritikulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Setiap hari saya berangkat ke tempat kerja dengan semangat dan bersyukur masih bisa beraktivitas dan berguna bagi orang lain. Saya merasa senang dan bahagia karena perasaan baik selalu memberikan dampak positif bagi saya dalam bekerja. Imbasnya, saya datang ke sekolah tetap bisa tersenyum dan masih bisa menginspirasi teman-teman guru karyawan yang ada. SLB Negeri Mandiraja di lingkungan desa yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor petani. Tingkat ekonomi mereka menengah ke bawah dengan keterbatasan kondisi sosial ekonomi berdampak pada perhatian dan dukungan terhadap pendidikan serta kesadaran untuk memajukan sekolah. Walaupun secara keseluruhan keinginan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami tergolong baik, namun masih banyak kendala yang harus dihadapi. Seperti kesadaran untuk mengantarkan putra-putrinya berangkat lebih awal masih kurang. Mungkin banyak hal yang melatar belakangnya, diantaranya karena keterbatasan alat transportasi dan jumlah anggota keluarga yang dimiliki, sehingga putra-putri mereka masih banyak yang datang terlambat. Guru dan karyawan yang ada masih saat ini pada awal saya datang terlihat sangat kompak, ceria, serta semangat. Dampak positifnya semua pekerjaan menjadi cepat terselesaikan dengan baik. Kondisi sekolah saat awal saya datang, ruang kelas masih terlihat padat dengan murid di kelas masing-masing. Pembelajaran masih kurang menyentuh tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat. Masih ada beberapa murid yang di sekolah kurang bersemangat belajar, malas bergerak, sukanya bermain HP atau game, YouTube, dan ada pula murid yang terkena dampak budaya luar yang kurang positif seperti kemana-mana bersama lawan jenis, bersolek berlebihan. Bismillah, dengan niat tekad dan semangat saya membuat perencanaan untuk mengatasi kondisi sekolah yang masih perlu ditingkatkan tersebut. Pada kesempatan ini saya menyusunnya menjadi 5 langkah strategis. Langkah pertama, mengadakan koordinasi dengan semua warga sekolah tentang upaya mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah, baik dengan guru karyawan maupun orang tua murid atau komit. Kita koordinasikan agenda yang akan kita laksanakan agar dapat membangun komitmen bersama dan berhasil dengan baik, seperti penyambutan murid saat masuk sekolah oleh guru piket, sekaligus untuk mendisiplinkan murid agar datang tidak terlambat, mencatat murid yang datang terlambat untuk mendapatkan tindakan penanganan tepat. Murid dan orang tua di sekolah luar biasa memang harus mendapatkan pelayanan baik dan edukasi yang cukup, sehingga muncul kesadaran mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Datang pagi tidak terlambat, akhirnya menjadi senang dan bahagia karena tidak selalu mendapatkan catatan jelek dan malu setiap datang terlambat. Langkah yang kedua adalah supervisi guru karyawan. Guru dan karyawan diberi pencerahan agar mereka memiliki semangat bekerja yang baik. Makanya guru harus mengawali aktivitas di rumah dengan senang dan bahagia, sehingga tatkala sampai di sekolah, guru memiliki hati yang senang dan dapat berdampak positif bagi pembelajaran di sekolah. Guru merupakan ujung tombak di sekolah, oleh karenanya pemberian pemahaman yang baik terhadap guru akan hal yang positif yang dibutuhkan sebelum sampai di sekolah adalah bagaimana kebahagiaan rasa senang yang dimiliki oleh guru itu dapat dibawa ke sekolah atau berdampak positif di sekolah. Dengan istilah dalam lagu pramuka itu, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Langkah ketiga adalah kependampingan guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Belum guru mendapatkan pendampingan di dalam kelas, guru terlebih dahulu mengecek bersama kepala sekolah tentang rencana pembelajaran yang akan disampaikan di kelas. Setelah diketahui ada unsur 7 kebiasaan sehat yang akan dibangun dalam pembelajaran di kelas, guru diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Dalam pendampingan guru di kelas, kepala sekolah tidak harus ikut masuk di kelas dan mengamati guru. Cukup dengan guru merekam pembelajarannya di kelas dan menyerahkan hasil pembelajarannya itu ke kepala sekolah. Selanjutnya melakukan refleksi bersama. Langkah yang keempat adalah meningkatkan kompetensi guru dan karyawan. Salah satu kegiatan itu dengan menyiapkan kegiatan IHT maupun kegiatan teknis, bimbingan teknis. Dari kegiatan ini berdampak positif bagi peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran di kelas, khususnya dalam penggunaan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, dikombinasikan dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Dengan demikian, RPP atau modul yang dibuat guru disiplin materi tersebut. Guru praktek di kelas maupun praktek pembelajaran di depan rekan-rekan sejawat sehingga dapat dilihat dan dievaluasi peningkatan kompetensinya dan bagaimana praktek masukkan 7 kebiasaan Indonesia hebat itu dalam perencanaan pembelajaran. Bagian yang senantiasa punya peluang untuk digunakan sebagai tempat pengenalan 7 kebiasaan Indonesia hebat adalah pada bagian langkah-langkah pembelajaran atau persepsi. Dapat juga dimasukkan dengan materi yang sejalan dengan capaian pembelajaran. Langkah 5 adalah melaksanakan kebiasaan secara rutin 7 kebiasaan Indonesia hebat sebagaimana rencana yang telah disusun bersama guru dan tenaga kependidikan dalam supervisi sekaligus dengan kolaborasi bersama orang tua murid. Hasil dari rencana pelaksanaan 7 kebiasaan Indonesia hebat SLB Negeri Mandiraja dibagikan berikut. Pelaksanaan bangun pagi, guru selalu monitor dalam pembelajaran dengan menanyakan siapa yang bangun pagi, jam berapa kamu bangun, atau kalian berangkat sekolah pada pukul berapa. Guru juga melakukan cross-check dengan praktek beribadah di rumah, seperti sholat subuh jamaah di masjid atau musola. Apakah mereka melakukannya dengan baik dan tepat waktu? Guru juga dapat menyanyikan lagu gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Pertanyaan dan langkah ini tertuang dalam perencanaan pembelajaran guru. Berolahraga dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat. Olahraga ini dilaksanakan bersama murid dan guru serta orang tua murid yang hadir di sekolah. Lagu yang digunakan adalah senam Indonesia dan senam dengan lagu yang ada lirik dangdutnya atau terkadang dengan menggunakan senam pramuka. Berolahraga ini juga diwujudkan dalam bentuk membersihkan lingkungan sekolah, semua murid dan guru bersama membersihkan sampah di saluran air di dalam sekolah maupun di depan sekolah. Olahraga yang dilaksanakan di sekolah juga olahraga berjalan kaki mengelilingi lingkungan sekitar sekolah sekaligus belajar mengenal masyarakat. Beribadah dilaksanakan setiap sholat zuhur berjamaah di musola sekolah. Murid bergantian adzan atau mengumandangkan adzan dan iqamah. Murid yang lain bersilap mempersiapkan diri mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Kegiatan sholat berjamaah dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis. Makan sehat bergizi, kegiatan dilaksanakan setiap hari Selasa jam 10 pagi di sekolah. Para murid membawa bekal makan sehat dan bergizi dari rumah masing-masing dan dimakan di sekolah. Makanan yang dibawa adalah makanan yang mengenyangkan seperti nasi, buah, sayur, lauk, tempe, tahu, dan telur. Giat belajar. Murid belajar di mana saja di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Giat belajar di sekolah dengan membaca di perpustakaan secara terjadwal maupun secara mandiri. Ada pula membaca di pojok baca, belajar dengan semua media yang ada di sekolah, dengan laptop, Chromebook, televisi maupun LCD. Belajar di rumah saat ada tugas dari sekolah dan membaca majalah dan buku cerita ini bersifat mandiri. Masyarakat. Murid belajar masyarakat sudah dilaksanakan setiap pembagian zakat fitrah. Murid berarti memberikan untuk berbagi makanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dan pada saat murid jalan kaki mengelilingi areal warga masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Tidur cepat. Murid diperintahkan untuk tidur cepat dalam mengecek murid apakah melaksanakan tidur cepat atau tidak. Guru kelas menginstruksikan guru menginstruksikan untuk aktif menelpon muridnya atau menghubungi orang tua melalui WhatsApp. Dapat pula saat murid sampai di sekolah, guru menanyakan kepada murid di malam tidur jam berapa. Sebagai bahan untuk memperkuat data dukung pelaksanaan 7 kebiasaan Indonesia Hebat, berikut paparkan tentang hasil perolehan data pengamatan orang tua terhadap 7 kebiasaan Indonesia Hebat. 7 kebiasaan hebat dilaksanakan di sekolah seperti olahraga, makan bergizi. Apakah bermanfaat bagi murid? Ternyata sangat bermanfaat sampai 71,3% dan bermanfaat 28%. Kemudian pengaruh positif bagi murid dalam pelaksanaan 7 kebiasaan Indonesia Hebat sangat positif sebanyak 53,8% dan 45,5% positif. Kemudian pelaksanaan 7 kebiasaan Indonesia Hebat di sekolah ternyata 53,8% sangat baik dan baik sebanyak 44,8%. Sedangkan untuk pelaksanaan kebiasaan 7 Indonesia Hebat perlu ditingkatkan, jawabannya 48,3% sangat perlu ditingkatkan dan 49% perlu ditingkatkan. Demikian semboyan kami. Selama berjuang menikmati kehidupan ini, awalilah harimu dengan hati senang. Karena itu wujud syukur kita terhadap Sang Pencipta dan akan mensponsori terciptanya prestasi karya kita. Akhirnya support dari beberapa pihak yang dapat menguatkan video ini. Terima kasih semuanya, khususnya anak-anakku yang Bapak banggakan dan guru karyawan SLB Negeri Mandiraja serta orang tua murid yang selalu kompak berkarya. Semoga video ini dapat menginspirasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wimardani Andanawari selaku guru di SLB Negeri Mandiraja, Banjarnegara. Saya merasa bersyukur dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ruslan Abdul Goni SPD selaku Kepala Sekolah di SLB Negeri Mandiraja dalam mewujudkan pendidikan karakter positif melalui pembiasaan 7 kebiasaan Indonesia Hebat dengan judul Awali Senangkan Hati, Lahirkan Semangat Berkarya di SLB Negeri Mandiraja. Semoga selalu bahagia, berprestasi dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.